saya akan membagikan beberapa dari yang saya dapatkan dan bahkan mungkin akan mempresentasikan dari buku Choral Technique by Gordon Lamb. Pertama-tama, materi ini membahas tentang konduktor, bagaimana konduktor menuntun atau memimpin anggota paduan suaranya. Yang pertama, postur dari seorang konduktor itu sangat penting. Ya, sama seperti penyanyi, postur juga harus cukup tegak namun tidak kaku. Posisi tubuh itu harus fleksibel dan tentunya harus penuh dengan energi. Ya, kaki konduktor itu harus terpisah, lutut harus lebih fleksibel dan berat badan seimbang. Dan konduktor itu sedikit condong ke arah anggota penyanyinya, anggota paduan suara atau anggota orkestranya, ya. Dan tubuh bagian itu sedikit tegak, kepalanya sedikit di depan bahu tanpa membungkuk, tanpa membungkuk. Kalau kita lanjut lagi kepada lengannya itu harus bergerak bebas dan alami, tentunya tidak dibuat-buat, ya, dengan posisi lengan yang cukup tinggi agar sign-nya atau tandanya terlihat jelas, namun tetap nyaman bagi konduktor bahkan penyanyi untuk sebagai anggotanya. Ya, tinggi lengannya juga bisa sedikit di bawah bahu dan ketukan yang dimainkan itu jelas, ya, kecuali dalam kondisi tertentu tangannya akan di bawah, ya. Ukuran tinggi rendahnya tempo yang dimainkan itu tergantung lagu, ya, tergantung lagu. Kalau temponya cepat biasanya memerlukan gerakan yang kecil. Tapi kalau lambat dan keras itu menggunakan gerakan yang lebih besar, ya. Kedua, biasanya para konduktor itu mereka menggunakan baton. Setiap konduktor saya rasa harus belajar menggunakan baton. Itu dari setelah saya membaca buku ini. Para konduktor wajib menggunakan baton atau tongkat konduksi, ya, tongkat yang dipakai oleh konduktor. Ya, meskipun itu wajib, kita rasa digunakan atau harus, banyak juga para konduktor yang belum terbiasa menggunakan itu, baik yang panjangnya 12 cm maupun yang 14 cm, ya. Untuk sebagian kondisi atau dalam hal-hal tertentu yang lebih panjang itu mungkin diperlukan untuk paduan suara yang besar. Namun yang kecil itu hanya untuk paduan suara kecil atau orkestra kecil. Ya, meskipun begitu kita bisa melihat juga betapa pentingnya baton itu untuk memperluas gerakan, memperluas capaian yang ingin dicapai oleh para konduktor. Untuk mencapai semisal ada nada yang tinggi atau nada yang lebih besar atau yang lebih luas, itu batonnya sangat membantu, ya. Dan cara memegang baton kita bisa melihat juga seperti foto yang di atas. Ya, begitulah cara memegang baton, dimana cara memegangnya itu membuat tangan kita lebih nyaman memegangnya, ya. Jadi cara memegang baton seperti gambar yang ada di atas. Ya, mungkin sulit memegangnya untuk pemula. Tapi biasanya yang tongkat yang lebih kecil biasanya dipegang dengan ibu jari, ya, cenderung memegangnya dengan ujung jari, saya maksudkan. Dan itulah tadi kita sudah melihat fotonya bagaimana cara memegang baton. Dan selanjutnya yaitu persiapan sebelum kita masuk ke paduan suara. Penting juga kita mempelajari pola dasar, ya. Konduktor itu perlu mempelajari
persiapan-persiapan yang harus dia lakukan, seperti mempelajari ketukannya, mempelajari biramanya, mempelajari dinamikanya, semuanya, ya. Dan ada juga ketukan yang dimulai dengan ketukan pertama, ya. Jadi 1 2 3 ya, pam pam, masuk lagu. Dan ada juga memulainya pada ketukan terakhir seperti 1 2 3 da, seperti itu. Dalam khususnya dalam birama 4/4, ya. Dan ada juga memulai dengan beat-beat yang lain, ya. Dan bagaimana cara kita merilisnya, melepasnya, ya. Melepas ini adalah bagian dari urutan gerak yang mengingatkan para ensemble kita, para anggota kita, para anggota musik, baik paduan suara, ya. Jika musik lambat atau lembut, gerakan melepasnya kita juga dengan halus. Sementara kalau keras, kita harus melepaskannya dengan secara tegas atau dengan lebih jelas, dengan tegas, seperti itu, ya. Sedangkan yang tadi kalau dia lagunya berkarakter lembut, kita melepaskannya dengan pelan, halus saja. Ya, gerakan bisa bervariasi, banyak variasinya tentunya. Dan kalau kita lanjut lagi, itu ada di pola irama, ketukan pertama, dan itu harus jelas. Ketukan pertama itu harus jelas. 1 2 3 ya, ta itu harus jelas. Kalau bisa cobalah mengambil gestur untuk menarik nafas seperti 1 2 3 pa, tapi tidak sejelas itu. Tetapi pergerakan tangan kita harus jelas, ya. Ada beberapa pola yang dijelaskan situ, itu ada pola kembali, pola kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, ke-9 dan ke-12. Kita harus mempelajari hal itu juga, pola-pola irama itu. Ya, kita juga mempelajari pola yang tidak simetris. Banyak pola yang tidak simetris. Ya, banyak musik yang meter yang tidak simetris biasanya dikendalikan dengan modifikasi dari pola yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita sudah berkomunikasi dengan anggota kita, ya, pola untuk yang tidak standar polanya. Karena hal-hal ini karena banyak menimbulkan multitafsir. Jadi perlu ada kesepakatan dengan anggota, penyanyi atau orkestra kita. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita melatih pola? Ada saran yang diberikan oleh buku ini. Yang pertama, latih pola ketukan. Latih pola pada berbagai tempo sampai merasa nyaman. Dan gunakan metronom untuk menjaga kestabilitas dari melatih pola ketukan. Yang kedua, sambil menyanyi. Ya, kita nyanyi sambil berlatih. Kita anggap kita sendiri penyanyi. Kalau kita bisa menyanyi dengan baik, berarti kita sudah cukup menguasai lagu itu dan memimpinnya dengan baik, ya. Dengan lalu kita kombinasikan pola, ya. Latih tadi yang dari pola 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya, ya. Lanjutkan latihan, kombinasikan pola-pola tersebut, ya. Selanjutnya, tangan kiri tidak aktif, ya. Latih dengan tangan kiri di pinggang setelah downbeat, ya. Siap memberi isyarat untuk gerakan lain. Jadi tangan kiri aktif untuk memberikan isyarat-isyarat, ya. Lalu kita belajar tentang ritme juga. Bagaimana ritme itu, ada ritme yang namanya ritme bebas, ya. Bagian musik yang tidak memiliki indikasi atau ritmis atau metrik itu menciptakan tantangan khusus bagi konduktor. Dia nggak sesuai dengan ritmik yang ada. Ya, dalam situasi seperti ini, konduktor itu tidak boleh membagi musik menjadi ukuran yang jelas. Setiap nada harus dianggap penting, ya.
dengan sedikit penekanan pada nada-nada yang mengikuti kata-kata atau suku kata yang lebih penting, itu bukan menciptakan ritme yang menstandarisasi, membatasinya ya agar sesuai dengan niat komposer yang sudah menulis lagu ya. Dan itu sebenarnya juga termasuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh konduktor ya. Musik juga seringkali tidak terduga ya. Dengan komposer-komposer, banyaknya komposer di dunia ini yang mereka membuat aksen atau urutan ritme yaitu untuk menciptakan variasi. Nah, dalam hal ini kita mempelajari juga bagaimana konduktor itu harus mengikuti ini juga. Bagaimana permasalahannya adalah bagaimana ternyata pesan yang kita sampaikan itu miss dengan komposer ya. Jadi kita perlu pelajari hal ini baik-baik, pelajari bagaimana lagunya dan melihat bagaimana ritmis dari lagu ini agar kita memimpin dengan jelas. Selanjutnya ada fermata, yang dimana fermata ini menandakan berhentinya aliran ritme dalam musik. Dan ada 2 jenis utama fermata dalam buku ini. Yang pertama, fermata dengan durasi yang jelas. Yang kedua, fermata dengan durasi yang tidak ditentukan. Pertama, fermata yang dengan durasi yang jelas seperti 2 ketukan atau lebih. Itu tergantung kita mendiskusikan atau bekerja sama dengan anggota kita, seperti paduan suara atau orkestra, tergantung kita. Tapi fermata yang durasinya tidak ditentukan itu terserah dengan konduktor saja. Terserah konduktornya menahan sampai kapan, terus memulai lagi. Jadi semuanya itu harus tertuju pada konduktor. Selanjutnya penggunaan tangan kiri. Nah, ini yang saya jelaskan di awal, bagaimana kita menggunakan tangan kiri. Ya, tangan kiri ini itu tidak digunakan untuk gerakan tempo. Ya, tangan kiri ini diletakkan di depan tubuh, ya, melintang di depan pinggang juga bisa. Ya, posisi ini merupakan posisi yang santai. Tangan kiri ini santai. Tujuannya untuk apa? Untuk boleh nanti memberi bantuan ketukan, dan ini menjadi isyarat bagi penyanyi. Misalnya kita akan pelan. Ingat, kita akan pelan di sini seperti itu. Ingat, di sini akan ada crescendo, ingat di sini akan ada decrescendo. Tangan kiri yang membantu mengingatkan, dan dinamika yang diatur itu melalui tangan kiri. Dan perubahan tempo juga diatur oleh tangan kiri. Tangan kiri juga akan mengatur keseimbangan balansnya penyanyi. Jadi tangan kiri yang mengaturnya. Selanjutnya penentuan tempo. Jelas ini penting dalam bernyanyi, karena kita tidak mungkin bisa bernyanyi kalau kita menggunakan tempo yang tidak jelas ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tempo ya. Pertama, penanda tempo eksternal ya, penanda eksternal. Ini adalah indikasi tempo dari komposer, seperti ada lagu Make We Merry ya. Komposer itu memberikan tempo yang mencerminkan bagaimana mereka mendengarkan karya tersebut. Ya, jadi konduktor itu menyesuaikan untuk interpretasi pribadi atau karakter ensemble tetap pada lagu itu. Jadi sudah ada tempo yang jelas dari komposer. Ya, selanjutnya itu penanda eksternal. Yang kedua, penanda internal. Faktor selanjutnya penanda internal ya. Faktor dalam musik itu pasti faktor dalam musik itu sendiri yang membantu menentukan tempo ya. Dan seperti teks, banyak bacaan yang membutuhkan tempo lebih lambat, banyak juga bacaan atau teks yang membutuhkan tempo yang cepat, diambil lebih cepat. Dan itu juga mempengaruhi gaya musik periode ya. Kita perlu memahami periode tahun kapan musik itu, pada komposer itu menulis musik itu perlu kita pelajari agar kita bisa menyesuaikan membiramanya sesuai dengan keinginan komposer ya. Dan
faktor yang mempengaruhi selain dua tadi, ada satu faktor lagi, yaitu faktor di luar musik. Seperti ukuran paduan suara besar itu lebih sulit mengatur tempo, ya, tempo yang cepat, ya, dibandingkan paduan suara yang kecil itu gampang mengatur temponya. Dan yang kedua, kemampuan para penyanyi dengan teknik seperti baik, teknik yang baik itu mereka mudah mengikuti tempo. Tetapi penyanyi yang kualitasnya kurang baik, mereka akan susah memainkan tempo yang cepat atau yang menggunakan tempo yang kadang berubah-ubah, ya. Dan juga mempengaruhinya adalah faktor akustik ruangannya. Kadang sangat bergema dan itu mempengaruhi pantulan-pantulan suara dan membuat tempo kita tidak jelas. Bahkan tempo kita akan bisa lari kemana-mana. Ya. Terus yang bagian terakhir adalah bagaimana kita membangun suasana. Ya. Membangun suasana. Dirijen itu menetapkan suasana musikal di dalam lagu itu. Tentunya dari wajahnya, ekspresi wajahnya, ukuran pola ketukannya, dan gaya gerakan yang dihasilkan oleh konduktor. Ya. Seperti legato itu membutuhkan gerakan yang halus, ya, sedangkan staccato itu memerlukan gerakan yang tegas dan presisi, seperti itu, ya. Dan konduktor itu perlu memimpin dengan ekspresif. Tentu dari ekspresi ini akan tersampaikan pesan kepada penyanyi, ya, dan penyanyi menyampaikan pesan kepada audiens, sehingga terjadilah komunikasi yang baik antara konduktor ke penyanyi, penyanyi ke audiens, ya. Itu konduktor harus menyampaikannya dengan penuh ekspresi musik, ya, tentunya. Dan konduktor juga harus memimpin, mengatur suasana dengan memimpin pertunjukan itu harus disempurnakan dengan latihan. Tentu harus latihan dengan menjaga konsistensi temponya dan gerakan-gerakan sederhana yang tidak mengejutkan para penyanyi atau ensemble, ya. Itu mungkin saja diperhatikan oleh audiens, ya. Tentu harus dilatih dengan baik. Gerakan-gerakan yang berlebihan mungkin bisa cocok untuk orkestra, sedangkan mereka haruslah juga profesional. Tentu untuk amatir mereka tidak mampu mengikuti gerakan-gerakan yang berlebihan. Itu mereka akan bingung, ini seperti apa. Namun jika dengan orkestra profesional atau kita sudah berlama dengan orkestra tersebut, itu akan membuat itu bisa digunakan, maksudnya, ya. Itu sedikit beberapa presentasi dari tugas ini. Saya Trenus mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.